Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mutiara. Saya diminta membawakan materi mengenai basic safety training, yaitu dasar-dasar pertama pada kecelakaan. Materi kali ini yaitu tentang penilaian tanda vital atau tanda kehidupan. Tujuannya adalah supaya peserta diklat mengetahui cara memeriksa tanda vital korban. Penilaian tanda vital atau kehidupan yaitu meliputi kesadaran, pernafasan, detak jantung atau denyut nadi atau sirkulasi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Kesadaran di sini ada beberapa, kita bagi dalam beberapa eee, terminologi atau sebutan, yaitu yang pertama yaitu kompos mentis, yaitu, kalau orang bilang kompos, yaitu pasiennya sadar penuh dapat menjawab pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Yang kedua yaitu apatis, keadaan kesadaran penderita yang acuh tak acuh terhadap keadaan sekelilingnya. Jadi, ketika ditanya seperti orang bengong, itu karena dia ada kondisi, dari kondisi medis atau kondisi kejiwaan. Pasien somnolen, keadaan penderita seperti mau tidur terus dapat dibangunkan dengan rasa nyeri tapi tidur lagi. Rasa nyerinya bagaimana? Ini bukan dengan cara dicubit ya, tapi dengan cara menekankan buku-buku jari di bagian tulang dada bagian atas. Ya, seperti itu. Pasien sopor seperti koma, tapi dia hanya bereaksi kalau kita beri rasa nyeri. Seperti tadi ya, rasa nyerinya kita kasih di bagian tulang dada bagian atas dengan menekankan buku-buku jari. Ya, keadaan koma yaitu kesadarannya hilang sama sekali dan tidak ada refleks. Ya, kalau pernah lihat orang koma di rumah sakit atau di ICU, bagaimanapun keadaan sekelilingnya dia tidak akan memberikan reaksi, sekalipun dengan rangsangan nyeri. Dan dia tidak ada refleks, termasuk refleks bernafas, refleks menelan. Makanya oleh karena itu diberikan alat bantuan hidup. Oke, cara memeriksa pernafasan yaitu dengan cara melihat atau meraba naik turunnya dinding dada. Yang dinilai apa? Frekuensi nafas, berapa banyak jumlah nafas dalam 1 menit ya atau 60 detik. Iramanya bagaimana? Apakah teratur atau tidak teratur? Dangkal atau dalam? Kalau dangkal dan cepat itu seperti orang yang habis lari, seperti orang yang habis lari, jadi dia ngos-ngosan. Jadi nafasnya dangkal dan cepat, atau nafasnya dalam dan lamban, ya seperti orang yang menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskan. Frekuensi normal nafas kita adalah 18 sampai 24 kali per menit. Yang ketiga yaitu tentang detak jantung atau denyut nadi. Jadi cara memeriksanya bisa di bagian pergelangan tangan atau di bagian leher. Nah, cara merabanya adalah yang bagian pergelangan tangan, itu yang sejajar dengan ibu jari. Ya, agak sedikit masuk sekitar 1 atau 2 jari ke bagian dalam. Di situ ada cekungan. Nah, di situ ada cekungan kita tekankan jari di situ, tidak terlalu menekan tapi juga tidak terlalu mengambang, agak secukupnya. Kemudian kita raba, ada jika timbul seperti denyutan, itu adalah denyutan arteri. Cara menghitungnya bagaimana? Kita letakkan jam tangan atau jam di dekat lengan jari yang kita periksa, lengan yang kita periksa, kemudian kita hitung berapa banyak denyut yang teraba selama 60 detik atau 1 menit. Yang kedua dengan arteri karotis ini atau di daerah leher, itu cara periksanya apa? Dari bagian tengah, dari jakun kalau laki-laki, kemudian bergeser ke arah kanan atau kiri, di bawah rahang. Nah, di situ akan ada seperti cekungan. Nah, kalau kita tekan di situ akan teraba denyut nadi. Kepada pasien yang sadar atau normal akan teraba. Tapi jika kita menemukan pasien pingsan, maka kita periksa denyut nadinya di daerah leher ini. Oke, tekanan darah, cara mengukur tekanan darah ya menggunakan alat tensimeter. Sekarang alat tensimeter yang digunakan adalah alat tensimeter digital. Kenapa yang digital? Karena yang air raksa sudah tidak digunakan sesuai dengan Permenkes, karena tidak ramah lingkungan dan mencemari dan mengakibatkan polusi kimia pada lingkungan. Tekanan sistolik, tekanan darah pada dewasa menurut JNC 7 atau JNC 7
Ya, normalnya ada 120/80. Prehipertensi atau, kemungkinan besar berkembang menjadi hipertensi adalah sekitar 120 sampai 139/80 sampai 89. Hipertensi ringan yaitu 140 sampai 159/90 sampai 99. Hipertensi berat, lebih dari 160/100, ya. Ini, posisi, menggunakan tensimeter, yaitu pasien duduk di kursi dalam keadaan nyaman, kemudian lengannya setinggi jantung, jadi mejanya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Pasiennya boleh menghadap ke arah tensi atau, atau menyamping dari tensi. Kaki menapak lantai, duduk dengan nyaman, bersandar dan nafas dengan teratur. Setelah nyaman, dirasa nyaman, kemudian dilakukan, pengukuran darah, tekanan darah. Jangan mengukur tekanan darah dengan mengobrol atau bergerak-gerak atau letak meja lebih rendah atau lebih tinggi dari, jantung. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan akurat. Oke, refleks pupil atau refleks, biji mata, cara memeriksanya yaitu dengan mengarahkan cahaya senter langsung ke bagian, bintik hitam mata. Apabila normal, dia akan mengkerut atau mengecil, yaitu kurang dari 9 milimeter. Kecil sekali, jadi hampir seperti kepala jarum pentul ya kalau, pernah lihat. Jadi begitu disinari dia akan ada refleks langsung mengecil, mengkerut dan mengecil. Apabila, pada orang yang telah meninggal, apabila kita sinari, dengan senter pupil matanya, dia tidak akan ada refleks tidak akan ada refleks mengecil, sehingga dia tetap melebar atau kita bilang dilatasi atau refleks pupilnya menjadi tidak ada. Suhu tubuh kita gunakan termometer untuk mengukurnya, yang sekarang sudah banyak beredar termometer digital. Oke, yang baik yang bagaimana? Termometer yang menempel pada tubuh langsung ya, yang bisa kita lakukan pengukuran di ketiak atau di bagian mulut. Suhu normal kita berapa sih? 36,5 sampai dengan 37 derajat Celcius untuk suhu tubuh normal kita. Demikian, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.